Pemirsa, Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dalam media sosialnya menyebut Indonesia memiliki sebaran tsunami. Kita akan melihat di mana saja pusat titik tsunami di Indonesia. Baik, kita lanjutkan dialog sekaligus saya ingin menanyakan kepada Pak Daryono. Pak Daryono, Anda memberikan mungkin semacam statement seperti itu, sebaran tsunami di Indonesia untuk saat ini fokus perhatian di pantai barat Sulawesi, betapa banyak historinya di tempat itu. Pak Daryono, mungkin bisa dielaborasi seperti apa sebetulnya penjelasan Anda terkait dengan hal ini, Pak Daryono? Iya, jadi apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan sumber gempa di lepas pantai atau di laut tadi sesuai dengan sebaran kejadian tsunami masa lalu di wilayah barat Sulawesi. Jadi kalau kita melihat dari Toli-Toli sampai ke Tinambung di Polewali Mandar, itu kita menyaksikan titik-titik merah itu adalah pusat-pusat tsunami pada masa lalu, tampak ada sekitar 9 ya nggak salah itu. Dan itu merupakan gambaran betapa Selat Makassar itu sebuah kawasan seismik aktif dan kompleks dan pernah memicu gempa-gempa berkekuatan besar yang memicu tsunami. Dan kita tahu ada kajian terkait dengan Selat Makassar di mana pada lereng-lereng di dasar laut itu ada skars-skars atau bekas-bekas longsoran pada masa lalu dan diduga itu juga memicu tsunami. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Kepala BMKG terkait kekhawatiran kemungkinan terjadi gempa dan guncangannya mampu menimbulkan longsoran itu bisa diterima karena memang ada kajian yang menyebutkan bahwa pada tebing-tebing dasar laut di Selat Makassar itu pernah terjadi longsoran dan itu tentu saja kalau itu terjadi di dasar laut bisa menimbulkan tsunami. Nah, sehingga kompleksitas yang terjadi di Selat Makassar ini memang patut kita waspadai sehingga masyarakat pesisir barat Sulawesi juga di Kalimantan bagian timur itu benar-benar perlu memahami mitigasi tsunami dengan baik. Apakah itu dalam perencanaan tata ruang pantai yang aman tsunami, kemudian juga membangun bangunan tahan gempa, kemudian memahami evakuasi mandiri, kemudian memasang rambu evakuasi, kemudian juga ada rambu-rambu evakuasi dan perlu melakukan upaya latihan secara berkala terkait dengan upaya mitigasi tsunami ini. Dan ini perlu diwujudkan sebagai upaya konkret di dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana terkait dengan bencana gempa dan tsunami ini. Baik, Pak Daryono, kalau kita melihat tadi di layar itu ada banyak sekali titik-titik merah seperti itu yang Anda katakan juga merupakan titik-titik yang harus diwaspadai ya seperti itu. Kalau kita melihat tentunya banyak sekali titiknya yang mungkin tidak bisa kita lihat satu persatu, Pak Daryono. Tapi dari Anda sendiri melihat sebenarnya daerah mana saja yang kemudian menjadi perhatian atau mungkin memiliki potensi terjadinya tsunami ini paling tinggi di Indonesia? Iya, kalau kita melihat titik-titik sumber tsunami masa lalu itu baru data historis ya. Tetapi sebenarnya yang perlu kita waspadai adalah di situ memang terdapat sumber gempa potensial yang dapat memicu tsunami. Nah, jadi catatan itu sebagai wujud atau manifestasi dari keaktifan sesar yang ada di situ. Dan kita juga perlu mewaspadai adanya tsunami yang dibangkitkan oleh aktivitas longsoran, sehingga tidak saja sumber gempa sesar naik yang ada di daerah itu, tetapi juga kondisi baterimetri di dasar laut Selat Makassar ini yang merupakan
laut dalam dan banyak tebing itu yang juga patut diwaspadai terkait dengan bahaya tsunami. Sehingga jika terjadi gempa kuat, maka sebagian dari tebing-tebing itu bisa mengalami longsoran. Jadi kalau kita melihat mana yang paling rawan, ya di sepanjang jalur sesar Makassar Strait itu, atau juga di sepanjang pantai yang berhadapan dengan laut yang memiliki relief suram di dasar laut tersebut. Pak Daryono, berarti kalau kita lihat sebab atau penyebab dari tsunami sendiri, apakah bisa kita katakan, ini juga sebagai edukasi kepada masyarakat, apakah dapat kita katakan bahwa tsunami akan terjadi setelah gempa terjadi, atau mungkin ada penyebab lain seperti tadi Anda katakan ada longsor, atau mungkin ada hal-hal spesifik lain yang dapat menyebabkan tsunami? Ya, yang paling banyak tsunami memang dibangkitkan oleh aktivitas gempa tektonik di dasar laut. Namun demikian, kita juga baru saja mengalami peristiwa bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda, di mana erupsi Gunung Anak Krakatau saat itu memicu terjadinya flank collapse atau longsor badan gunung, sehingga memicu terjadinya tsunami, dan itu menimbulkan korban cukup banyak dan kerusakan di pantai. Dan catatan masa lalu terkait dengan tsunami yang berasosiasi dengan aktivitas gunung api ini cukup banyak di Indonesia Timur. Kita mencatatnya ada 9 kasus. Kemudian tsunami yang diakibatkan murni karena longsoran, itu kita pernah terjadi di daerah Waiteba di Nusa Tenggara Timur, di mana tidak ada gempa, tidak ada aktivitas gunung api, tiba-tiba lereng atau tebing di pantai itu mengalami longsoran dan menimbulkan tsunami yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 600 orang. Ini adalah bukti bahwa tsunami benar-benar dapat dipicu tidak hanya oleh gempa tektonik, tapi juga karena longsor di dasar laut, juga aktivitas gunung api di dasar laut. Baik, berarti bukan hanya karena adanya gempa besar, tapi juga ada faktor lain yang menyebabkan tsunami dapat terjadi di suatu daerah. Pak Daryono, tadi Anda sebutkan bahwa kita harus memikirkan worst case-nya ya, Pak Daryono. Kalau melihat situasi kondisi geografis Indonesia, apa sebenarnya bisa kita katakan dampak terburuk ya kalau misalnya terjadi gempa besar? Sebetulnya apa yang menjadi semacam perhatian bagi masyarakat juga apabila terjadi gempa besar? Mohon Mbak, ulangi Mbak. Baiklah, tadi Anda sebutkan bahwa kita harus memikirkan worst case-nya lah ya, seperti itu Pak Daryono. Kalau Anda sendiri melihat apabila terjadi gempa besar, ya katakanlah lebih dari magnitudo 7, katakanlah seperti itu. Kita tidak ingin itu terjadi, tapi ada kemungkinan seperti itu gempa terjadi. Sebetulnya apa yang menjadi dampak terburuk apabila gempa tersebut terjadi? Iya, gempa kuat di atas 6, di atas 6,5 juga itu memang kalau terjadi di laut dengan kedalaman yang dangkal, kemudian memiliki mekanisme sumber pergerakan naik atau turun, maka dapat menyebabkan terganggunya kolom air laut, dan itu akan menimbulkan tsunami. Sehingga dengan adanya perubahan tiba-tiba di dasar laut ini, seperti halnya pelentingan dari dasar laut karena aktivitas sesar yang tiba-tiba mendadak terjadi, maka dengan gerakan vertikal yang tiba-tiba dari sebuah blok batuan dasar laut, atau terjadinya penurunan blok di sebuah dasar laut, itu akan menimbulkan gangguan dari kolom air laut, sehingga disitulah akan dimulai sebuah impuls awal gelombang tsunami, dan itu akan memicu terjadinya gelombang panjang terkait dengan tsunami, dan badan air itu akan bergerak dan berjalan, kemudian bisa menerjang pantai, dan itulah yang disebut sebagai tsunami.
Ya, kita harapkan pastinya tidak ada lagi gempa dengan magnitudo yang cukup kuat ya untuk Ya. mengganggu juga kita yang beraktivitas mungkin atau di satu daerah. Pak Daryono, kemudian saya ingin tanyakan mungkin terkait dengan edukasi kepada masyarakat terkait dengan mitigasi bencana. Sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila memang berada di tempat-tempat yang bisa kita katakan rawan bencana, terutama gempa dan juga tsunami. Himbauan dari BMKG dan juga edukasi kepada masyarakat. Iya, jadi kita saat ini sudah memiliki catatan sebaran kejadian tsunami. Dan kita juga memiliki peta rawan tsunami yang digambarkan pantai-pantai itu berwarna merah. Nah, masyarakat yang tinggal di situ diharapkan memahami mitigasi tsunami itu dengan baik dan bisa terimplementasi dengan upaya konkret bahwa perlu ada perencanaan tata ruang pantai. Kita tidak disarankan untuk tinggal yang membuat permukiman yang nempel-nempel pantai karena pantai rawan tsunami itu dulu pernah terpapar tsunami. Sehingga sebaiknya masyarakat di dalam membangun rumah atau membuat permukiman agak menjorok ke daratan. Jika ingin mendapatkan model kawasan rawan bencana tsunami, bisa menghubungi kami untuk kita berikan batasan mana model tsunami kami yang dapat digambarkan, sehingga kawasan merah ini sebenarnya kawasan merah yang di pantai itu tidak tepat jika dijadikan permukiman, karena jika suatu saat terjadi tsunami maka itu akan teranda tsunami. Nah, perencanaan tata ruang pantai ini penting agar masyarakat terhindar dari tsunami. Namun demikian, jika berpindah dari tempat yang saat ini ada di tepi pantai dirasa sulit, maka masyarakat harus memahami evakuasi mandiri, yaitu sebuah langkah di mana menjadikan guncangan gempa yang dirasakan di pantai itu sebagai peringatan di tsunami, sehingga begitu merasakan guncangan kuat, segera menjauh dari pantai. Baik. Masyarakat setempat juga perlu melakukan upaya-upaya latihan drill evakuasi. Ini menjadikan masyarakat terbiasa dan nanti akan secara otomatis jika terjadi gempa kuat, masyarakat akan langsung melakukan evakuasi mandiri. Baik. Tentu saja itu harus dilengkapi dengan jalur evakuasi yang memadai, rambu-rambu evakuasi, dan jika perlu ada sirine yang bisa dikendalikan oleh masyarakat lokal untuk dapat melakukan evakuasi tsunami bersama-sama. Jadi pelatihan itu sangat penting supaya jika ada kejadian sesungguhnya, masyarakat sudah terbiasa dan tidak lagi menjadi sebuah beban. Ya, baik. Demikian, berarti ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan tata ruang pantai, ini harus dilihat, kemudian diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian apabila masyarakat juga ingin mengetahui informasi terkait dengan model tsunami, bisa langsung menghubungi BMKG untuk mengetahui mana daerah-daerah yang aman dari tsunami. Kemudian masyarakat juga harus memahami evakuasi mandiri, kemudian harus ada upaya latihan evakuasi yang juga dibarengi dengan jalur evakuasi dan juga sirine terkait dengan adanya potensi tsunami yang akan terjadi. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat selalu Pak Daryono, selamat beraktivitas.